berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Salam sehat semuanya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, Bapakku, Bapak yang baik, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar dengan kebenaran firman Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan pewahyuan kepada setiap kami, untuk kami dapat mengerti akan isi hati-Mu, rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam sejahtera, salam kita berjumpa. Kita akan kembali dengan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Kita berikan satu tema, jemaat yang memiliki hati yang teguh dan kuat. Ya, hati yang teguh dan kuat. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dialah sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang kuat dan teguh ini Bapak Ibu Saudara yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan cinta kepada orang-orang yang memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang kokoh, hati yang handal. Itu kerinduan hati Tuhan. Apalagi dalam era zaman sekarang ini, zamannya zaman yang sulit untuk diprediksi, zamannya zaman yang tidak menentu. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka di dalam era seperti sekarang ini, Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang kuat hatinya, kuat, teguh, handal imannya, pengharapannya, cinta kasihnya kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang itu. Dan diantaranya adalah Bapak Ibu Saudara yang hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini. Yosua ditetapkan untuk memimpin suatu bangsa untuk menuju ke tanah perjanjian. Karena Musa tidak bisa melanjutkan pelayanannya, maka Musa lah yang harus memberikan tongkat estafet kepada Yosua untuk melanjutkan pelayanan itu. Dan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua untuk memimpin suatu bangsa untuk menuju ke tanah perjanjian. Mengapa harus dibutuhkan hati yang kuat? Mengapa dibutuhkan hati yang teguh? Bapak Ibu Saudara, jemaat Israel itu masih banyak yang hatinya masih terpikat dengan Mesir. Yang suatu ketika bangsa Israel itu, ketika dia ingat di Mesir dia bisa makan daging, dia bisa makan
buah-buahan, dia bisa makan semangka yang enak, dia bisa makan bawang yang enak. Dia menangis ketika dia berada di padang gurun, karena setiap hari dia hanya makan roti mana. Ya. Lalu Musa marah, ya, karena hal itu dipandang jahat. Tidak tahu berterima kasih, tidak bisa mengucap syukur. Di tengah-tengah padang gurun seperti ini bisa makan roti setiap hari. Ya, pada pagi hari roti mana itu datang dari langit. Dia mengambil, ya, dia mengambil roti itu yang namanya disebut roti mana. Dia jenuh, dia bosan tiap hari makan roti mana. Dia kepingin makan daging. Lalu Musa berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan bilang, oke, saya akan memenuhi permintaanmu itu. Saya akan berikan daging, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, tapi 1 bulan penuh. Musa kaget, saudara. Wah, mosok Tuhan. Tuhan mau ngambil ikan dari mana di padang gurun seperti ini? Kalau seandainya kambing, domba, lembu, sapi dipotong semua, tidak akan cukup untuk 1 bulan. Lalu Tuhan jawab begini, saudara, dalam Bilangan pasal 11a. Masa Tuhan kurang kuasanya untuk melaksanakan firman-Nya? Ya, jadi Musa pun pernah merasa tidak percaya akan kedaulatan Tuhan, akan kekuasaan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan. Musa pernah mengalami ketidakpercayaan itu. Tapi akhirnya terjadi, saudara. Apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Dan sayangnya bangsa Israel masih juga tidak bisa mengucap syukur, walaupun diberi daging setiap hari. Saudara, masa kasih tahu, setiap orang itu mengambil daging itu, saudara, 10 homer, saudara. Saudara tahu 1 homer itu ada 360 liter. 1 homer itu untuk isi air 360 liter. Nah, kalau 1 orang itu 10 homer, 1 orang berapa coba? Dan itu membuat bangsa Israel pun tidak bisa mengucap syukur. Dan akhirnya Tuhan murka, saudara. Dan itulah kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang Yosua. Dia dibutuhkan orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat hatinya, teguh hatinya, untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristen akhir zaman, era global ini bukan akan membawa seperti Yosua, tidak, tetapi kita akan masuk ke suatu tempat yang namanya Yerusalem baru. Di sana, di sana terdapat kebenaran. Ya, di dalam suratan Petrus 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 12. Dunia ini beserta dengan isinya akan hancur luluh lantak oleh karena nyala api. Tetapi kita, orang-orang benar, akan masuk ke Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa kita akan masuk ke suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang kekal. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 di sana dikatakan, itu sebabnya kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan cara yang berkenan. Saudara, kekristenan akhir zaman dibutuhkan hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang handal, supaya kita bisa masuk di dalam kekekalan. Nah, masuk dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, dan di sana terdapat kebenaran. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus,
yang dianggap layak untuk masuk dalam kerajaan kekal langit baru bumi baru, Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang ada di Palestina sekarang, tidak, tetapi Yerusalem yang turun dari surga. Dan kita orang-orang percaya, orang-orang beriman akan masuk ke sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita harus menjadi orang yang teguh, orang yang kuat. Hati kita harus kuat, hati kita harus teguh. Ketika hati kita teguh, hati kita kuat, iman kita kuat, kasih kita kuat, pengharapan kita kuat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Yesus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yesus menjadi pimpinan dalam hidup kita. Yesus menjadi kepala dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita agar kita memiliki hati yang teguh. Kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu pasti. Perhatikan ayat yang ke-8 di sini dikatakan, sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu. Bukan orang lain, Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Yang kedua, Dia sendiri akan menyertai engkau. Yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan yang keempat, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Dan caranya cuma dua. Jangan takut, jangan patah hati. Untuk saudara menjadi orang yang kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan, kuat dalam mengasihi Tuhan. Singkirkan rasa patah hati, patah semangat. Buang jauh-jauh. Kita bangkit, kita berdiri untuk menjadi orang-orang yang kuat dalam hati, teguh dalam hati, kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan, kuat di dalam kita mengasihi Tuhan, masuk ke dalam kerajaan kekal. Tuhan semua memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Izinkan kami datang Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan. Janji-Mu Tuhan Engkau genapkan untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, tidak akan pernah meninggalkan mereka. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota cukup untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Penyertaan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.